Kenapa sih hari Lebaran itu bisa beda-beda? Pertanyaan yang kayaknya muncul setiap tahun ya di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas jawabannya, biar nggak penasaran lagi. Pasti pernah ngerasain kan, momen dimana sebagian temen atau keluarga kita udah takbiran. Kita masih puasa hari terakhir. Atau sebaliknya, fenomena ini tuh udah jadi bagian dari tradisi tahunan kita. Tapi kenapa ya bisa terus terjadi? Kunci jawabannya itu ada di perbedaan metode antara dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal sebagai NU dan Muhammadiyah. Keduanya punya landasan yang sama-sama kuat, tapi cara mereka menentukan kapan bulan baru dimulai, nah disitulah letak perbedaannya. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari metodenya Nahdlatul Ulama. Prinsip mereka sebenarnya bisa diringkas dengan sangat sederhana. Kalau mau percaya, ya harus lihat dulu, seeing is believing. Jadi metode utama yang dipakai NU itu namanya Ruqyatul Hilal. Gampangnya, awal bulan baru itu sah kalau ada kesaksian orang yang beneran melihat bulan sabit tipis pertama atau hilal pas setelah matahari terbenam. Ini adalah metode yang sangat mengandalkan observasi langsung di lapangan. Nah, yang menarik, NU itu bukannya anti sama perhitungan astronomi atau hisab. Mereka pakai kok, tapi cuma sebagai panduan awal. Bagi mereka, hisab itu nggak bisa jadi penentu utama. Keputusan finalnya itu kudu didasarkan pada laporan kesaksian manusia yang berhasil melihat hilal secara fisik. Dan ini dia angka kuncinya, 3 derajat. Jadi supaya kesaksian melihat hilal itu bisa diterima, posisi hilal saat dilihat itu minimal harus sudah ada di ketinggian 3 derajat di atas ufuk atau cakrawala. Oke, kita rinciin lagi ya kriteria yang dikenal sebagai imkan ru'yat ini, atau kemungkinan hilal bisa terlihat. Jadi, selain tinggi minimal 3 derajat, ada juga syarat jarak sudut antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Dan ini bukan aturan buat Indonesia aja loh, ini kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang disingkat MABIMS. Simpelnya gini, kalau di hari ke-29 hilal kelihatan dan memenuhi syarat, besoknya bulan baru. Kalau nggak ada yang lihat, ya udah bulannya digenapkan jadi 30 hari. Proses ini namanya istikmal. Nah, sekarang kita beralih ke sisi yang satunya lagi. Kita lihat gimana pendekatan yang dipakai oleh Muhammadiyah. Kalau mereka, fokusnya beda, yaitu pada kepastian yang diberikan oleh ilmu hitung atau sains. Muhammadiyah itu menggunakan metode yang namanya hisab hakiki wujudul hilal. Kata kuncinya itu ada di bagian akhir, wujudul hilal, yang artinya keberadaan hilal. Jadi bagi metode ini, yang penting itu bukan soal hilal bisa dilihat atau enggak sama mata manusia. Yang penting adalah, secara perhitungan astronomis, hilal itu sudah ada atau belum di atas ufuk. Aturannya jelas banget dan semuanya berbasis data. Ada 3 syarat matematis yang harus terpenuhi. 1, udah terjadi ijtima, yaitu saat posisi matahari dan bulan sejajar. 2, ijtima itu terjadinya sebelum matahari tenggelam. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Pas matahari terbenam, posisi bulan meskipun sedikit banget sudah ada di atas cakrawala. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling tajam. Kalau tadi NU patokannya minimal 3 derajat, Muhammadiyah patokannya di atas 0 derajat. Artinya, selama hasil perhitungan menunjukkan bulan udah di atas ufuk, biarpun cuma 0,1 derajat, itu udah cukup. Besoknya udah pasti masuk bulan yang baru. Jadi, kenapa mereka pilih metode ini? Karena bagi Muhammadiyah, hisab itu memberikan kepastian dan bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Metode ini menghilangkan variabel-variabel yang nggak pasti, kayak cuaca lagi mendung, polusi, atau bahkan keterbatasan kemampuan mata manusia. Ini adalah pendekatan yang memprioritaskan presisi ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita tahu ada 2 metode yang beda banget. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa bisa 2 organisasi besar ini punya kesimpulan yang berbeda? Jawabannya ternyata berakar dari cara mereka menafsirkan satu teks yang persis sama. Ini dia sumbernya, sebuah hadis Nabi Muhammad yang jadi rujukan utama keduanya. Kalau dibaca, perintahnya kedengeran jelas banget ya. Puasalah karena melihatnya dan berlebaranlah karena melihatnya. Kalau ketutup awan ya udah, genapkan saja bulannya jadi 30 hari. Kedengeran simpel kan? Tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Nah, pusat perdebatannya itu ada di satu frasa kunci, li ru'yatihi, yang artinya karena melihatnya. NU memahaminya secara harfiah. Kata ru'yah dalam bahasa Arab itu artinya ya melihat pakai mata,
pakai indera penglihatan. Di sisi lain, Muhammadiyah berpendapat kalau kata melihat di zaman modern ini bisa diartikan lebih luas, yaitu mengetahui. Dan cara paling akurat untuk mengetahui posisi benda langit sekarang ini gimana? Ya lewat ilmu hisab atau astronomi. Kalau kita dalami argumen dari sisi NU, ada beberapa poin kuat. Pertama dari bahasa. Kata yang dipakai itu ru'yah, bukan ra'yun, yang artinya pengetahuan. Kedua, secara sejarah, mereka berpendapat kalau ulama-ulama terdahulu itu sudah sepakat untuk nggak pakai hisab sendirian sebagai penentu. Mereka juga mencontoh Nabi yang ketika hilal nggak kelihatan, yang memilih untuk menggenapkan bulan. Jadi bagi NU, hisab itu cuma prediksi kemungkinan, bukan bukti hukum yang sah untuk memulai sebuah ibadah. Oke, setelah kita menjelajahi argumen dari kedua belah pihak, sekarang ayo kita coba satukan lagi semuanya biar kita dapat gambaran yang utuh dan jelas. Ini dia rangkumannya. Di satu sisi, ada NU dengan metode Ruqyatul Hilal, prinsipnya melihat adalah percaya, dengan patokan Mabims 3 derajat. Di sisi lain, ada Muhammadiyah dengan hisab hakiki, prinsipnya keberadaan hilal sudah cukup, dengan patokan di atas 0 derajat. Dan semua ini bermuara pada cara yang berbeda dalam memaknai satu kata yang sama, melihat. Jadi kesimpulannya gimana? Penting banget untuk kita pahami kalau kedua metode ini lahir dari ijtihad, sebuah usaha intelektual yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran agama. Jadi ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan pandangan ini. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Seiring teknologi astronomi yang makin canggih, teleskop yang makin kuat, dan perhitungan yang makin akurat, kira-kira akan ada nggak ya satu titik di masa depan di mana hasil hisab dan hasil ruqyat itu bisa selalu sama setiap tahunnya? Sebuah pemikiran yang menarik untuk masa depan, bukan?